Philadelphia, adik-adik dan papa mama, kasih persaudaraan. Sebelum kita mulai beribadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumahmu. Adik-adik dapat menyiapkan Alkitab dan alat tulis yang dibutuhkan, serta mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias selama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik siap dengan pakaian yang rapi, seolah-olah kita beribadah di dalam gereja. Adik-adik, jangan memakai piyama ya atau baju tidur lainnya saat beribadah. Adik-adik dapat mempersiapkan tempat yang layak agar dapat beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Hindari ngemil, makan, atau melakukan aktivitas lain agar adik-adik fokus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik jangan mengikuti ibadah saat bermalas-malasan di tempat tidur, kecuali adik-adik sedang sakit. Siapkan segenap hatimu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Philadelphia, kasih persaudaraan. Ayo adik-adik yang manis, pagi hari ini kita mau mulai ibadah anak hari ini. Kak Iron undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah dengan berdoa. Adik-adik berikan sikap doa yang terbaik. Ayo sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama. Kak Iron berdoa, adik-adik mengamininya dalam hati ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam tadi. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah anak hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah yang kami kerjakan dari awal hingga akhir. Hadirlah di setiap rumah kami, agar ibadah yang kami kerjakan Tuhan boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada kami sikap yang terbaik, hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, agar ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini boleh membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang akan menjagai kami, Engkau juga yang akan memberkati kakak-kakak yang akan melayani kami, yang akan memimpin puji-pujian, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah ini, kami usir, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas ibadah yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta nantinya akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun ibadahnya masih ibadah online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh sangat baik bagi kita. Amin, haleluya. Tiba saatnya Kadit undang untuk adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik. Amin. Kita satukan tepuk tangan kita adik-adik.
Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Amin, haleluya. Katakan, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelaiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya adik-adik. Walaupun kita beribadah lewat jarak jauh, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti bahagia, adik-adik pasti bersuka cita. Kakak mau tes semangat adik-adik nih. Kita mau sama-sama tepuk Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes. Masih kurang semangat adik-adik. Sekali lagi ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, haleluya. Adik-adik kita mau angkat pujian hari ini ku rasa bahagia. Kita serukan tepuk tangan kita ya adik-adik.
katakan bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau tunjuk cinta kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau angkat pujian dari awal hari ini, ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita telah menaikkan puji-pujian kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati, telinga, mata kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah dalam diri kita. Amin, haleluya. Biarlah firman Tuhan terus menegur dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan terus mengubahkan kehidupan kita. Amin, haleluya. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan kehidupanku. Amin. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku. Ku kan sanggup, ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbahmu. Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi
korbanku, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Kita ulangi lagu ini dari awal, lebih sungguh katakan, siapa dapat memisahkanku? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah, Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, Kau pembelaku, ada di pihakku. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Lebih sungguh katakan, di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih adik-adik. Siapkan sikap duduk yang manis, kita bersatu dalam doa, tutup mata yang lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari yang indah ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau membenarkan firman-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Nama-Mu ya Bapa. Biarlah hanya Nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Berkati kakak-kakak guru yang siang hari ini telah mengajar kami Tuhan, menyiapkan firman untuk kami dengarkan ya Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, dapat kami pelajari untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa tidak ada satupun yang mustahil bagimu Tuhan. Kami yakin Kau sanggup mengerjakan semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin.
Hai guys, ketemu lagi dengan Bonju di sini. Apa kabar kalian semua? Philadelphia, kasih persaudaraan. Wah, semua bersemangat ya hari ini. Aku juga hari ini senang dan bersemangat sekali ingin belajar firman Tuhan. Karena aku mau belajar memberi buah yang manis untuk Tuhan dari kesetiaan aku mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi, aku tidak mau seperti dulu lagi yang kalau ibadah bete, apalagi ibadah online. Aku gak suka karena ibadahnya sendiri paling sama si Bontik. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku ingin lebih sungguh-sungguh beribadah walaupun ibadahnya masih dari rumah. Semoga kalian semua di rumah juga ya tetap bersemangat beribadah. Nah, sambil menunggu kakak guru kebaktian anak, ayo kita siapkan Alkitabnya dulu. Aku mau sambil baca ayat tema 1 tahun ini. Siapa tahu nanti ditanyain sama kakak guru. Kalian masih ingat ayat tema firman Tuhan di gereja kita untuk 1 tahun ini? Di mana ya ayat temanya? Wah, iya. Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 7. Kalian sudah hafal belum? Yuk, yang sudah hafal, kita sama-sama menyebutkan ayat ini. Teman-teman yang belum hafal, boleh sambil membaca. Ya, siap teman-teman? 1, 2, 3. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terima kasih teman-teman sudah mau membaca ayat ini bersama Bonju. Tapi Bonju sebenarnya masih kurang mengerti ayat ini. Apa ya maksudnya? Nah, itu kakak guru sudah datang. Hai. Halo Bonju dan adik-adik di rumah. Wah, kalian hebat sekali. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini. Kak guru, Ya, si Bontik kemana ya? Kok belum kelihatan? oh, Bontik sedang kurang sehat hari ini. Jadi dia beribadah online di kamar sambil tiduran. Nah, untuk adik-adik yang dalam kondisi kurang sehat hari ini juga boleh beribadah di kamar sambil tiduran. Tetapi untuk kita yang sehat, kita harus beribadah dan belajar firman Tuhan dengan posisi duduk yang baik. Nah, Bonju dan adik-adik di rumah, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan hari ini, supaya lebih semangat, kakak ingin mengajak kalian untuk memberi tepuk Tuhan Yesus dulu. Siap? Siap-siap. Oke. Tepuk Yesus. 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 Yes. Kalian semua hebat sekali. Kak guru, Ya? tadi aku sama teman-teman sudah membaca ayat tema kita untuk tahun ini dalam kitab Wahyu 3 ayat 7. Tapi aku masih belum paham maksudnya. Oh, begitu. Baik, kakak akan mulai pelajaran firman Tuhan hari ini dengan membahas tema itu. Tapi sebelumnya, supaya lebih seru, kakak punya clue yang akan kakak sampaikan. Nanti Bonju dan adik-adik di rumah bisa menjawab ya. Maksud dari clue kakak ini apa sih? Ya, tadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, kita perhatikan sama-sama ada kata kunci. Dan juga ada kata membuka
siapa yang bisa angkat tangan cepat-cepat? Saya. Coba Boncu. Iya, Boncu. Apa jawabannya Boncu? Pintu. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah pintu. Ini bisa dibuktikan dalam ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 3. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita untuk memastikan apakah betul yang dimaksud Lui tadi adalah sebuah pintu. Mari kita buka sama-sama dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ya adik-adik, sudah dapat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Kita mau baca sama-sama ya, Boncu dan adik-adik di rumah. Ya, Kak. Siap? 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kak, Ya, apa yang dimaksud pada ayat ini adalah pintu rumah atau pintu gerbang. Soalnya kalau hanya untuk membuka pintu rumah atau pintu gerbang sih bisa. Kenapa harus Tuhan yang membuka dan menutup pintunya? maksud dalam ayat ini tentang pintu itu bukan seperti pintu gerbang atau pintu rumah kita, Boncu, tetapi pintu kesempatan, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan firman. Kalau kita tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan firman Tuhan, pada akhir kehidupan kita, Tuhan bisa saja menutup kesempatan itu. Ya, kita tidak akan diselamatkan dan harus masuk ke dalam api neraka. Wah, ngeri kali, bah. Aku nggak mau masuk neraka, Kak. Aku mau masuk surga. Iya, Boncu, kakak juga nggak mau masuk ke dalam api neraka. Karena itu, selama Tuhan masih membuka pintu kesempatan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Sampai nanti Tuhan menutup pintu kesempatan itu buat kita. Kita bisa belajar dari kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Apakah Boncu dan adik-adik di rumah sudah tahu atau masih ingat tentang kisah tersebut? Sudah tahu, Kak, tapi masih agak-agak lupa. Apa boleh, Kak, kalau diceritakan kembali? Oke, baik Boncu dan adik-adik, kakak akan menceritakannya kembali. Adik dan Boncu dengarkan dengan baik ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan dari kakak, adik-adik dan Boncu bisa menjawab. Ya, Siap? Kak, siap. Kisah orang kaya dan Lazarus diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus yang badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu setiap hari. Lazarus ingin menghilangkan rasa lapar dan hausnya dengan apa yang jatuh dari meja makan orang kaya tersebut. Orang kaya itu memiliki seekor anjing. Lazarus tidak mendapatkan makanan dari meja orang kaya itu. Malahan anjing yang datang menjilati luka dan borok yang ada di badan Lazarus. Kemudian matilah Lazarus orang miskin itu. Lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan juga Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu,
sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, Boncu dan adik-adik di rumah, dari kisah ini kita diajarkan untuk bisa mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk melakukan firman Tuhan sebaik-baiknya. Sampai kita menjadi seperti orang kaya itu yang pada akhirnya menyesal karena pintu kesempatan dia untuk melakukan firman Tuhan sudah ditutup oleh Tuhan. Akhirnya dia tidak diselamatkan dan harus dibuang ke dalam api neraka. Nah, sekarang pertanyaan untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Yeah. Siap? Siap. Sebenarnya perbuatan firman Tuhan apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang kaya itu kepada Lazarus? Ayo Boncu dan teman-teman di rumah, siapa yang lebih cepat angkat tangan? Teman-teman di rumah lebih cepat. Ya, betul. Seharusnya orang kaya itu menolong Lazarus dengan memberinya makanan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Siap? Siap. Karena orang kaya itu tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan firman Tuhan, pada akhir kehidupannya dia tidak diselamatkan. Dia dimasukkan ke mana? Ayo, siapa yang tahu Boncu atau teman-teman di rumah angkat tangan? Saya? Ya, Boncu boleh jawab. Apa jawabannya Boncu? Dimasukkan ke dalam api neraka. Ngeri ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk adik kelas TKB, mulai dari 0 sampai TKB. Siap ya? Pertanyaannya adalah, tadi binatang apa sih yang suka datang untuk menjilati luka-lukanya Lazarus? Ya, apa jawabannya adik-adik di rumah? Betul sekali, jawabannya adalah binatang anjing. Hebat-hebat semua adik-adik. Wah, ternyata waktu kita untuk belajar firman Tuhan hari ini sudah hampir habis. Dan kakak mau mengingatkan sekali lagi kepada kita semua untuk bisa mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan masih buka untuk kita melakukan firman Tuhan. Meskipun kadangkala untuk kita melakukan firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Setiap pagi kita bangun, melihat papa, mama, dan keluarga kita, ayo kita mulai berusaha untuk saling mengasihi dan membantu. Jangan lagi berantem sama teman-teman dan berusaha menjadi anak-anak yang baik dan rajin. Ingatlah bahwa saat kita mendapatkan kesulitan dalam kita melakukan firman Tuhan karena kekuatan kita terbatas, ingat dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu terus berusaha ya, dan senantiasa bersemangat supaya kita diselamatkan dan tidak masuk ke dalam api neraka di akhir kehidupan kita nanti. Wah, terima kasih ya Kak. Sekarang saya paham maksud dari tema firman Tuhan kita. Sama-sama Boncu dan adik-adik di rumah, terima kasih juga karena kalian sudah mendengarkan dan belajar firman Tuhan dengan baik hari ini. Tapi lebih dari itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah memberikan berkat firman Tuhan yang hebat dan luar biasa kepada kita hari ini. Nah, karena itu mari Boncu dan adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Kakak akan memimpin dalam doa, Boncu dan teman-teman mengaminkan di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mempelai pria surga yang baik, Allah Bapa di surga yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan buat pengajaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Kami menjadi mengerti Tuhan untuk mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami melakukan firman Tuhan sebaik-baiknya supaya kami tidak menyesal pada saat Engkau menutup pintu kesempatan itu bagi kami.
Kami ingin Tuhan untuk belajar lebih bersemangat lagi melakukan firman-Mu. Walaupun itu bukan perkara yang mudah karena kekuatan kami terbatas. Tapi kami yakin Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mampu melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria surga yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah sekarang Boncu, waktunya kita berpamitan kepada teman-teman di rumah. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Tuhan memberkati. Dah. Bye. Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah beribadah hari ini, kita telah memuji, telah memuliakan nama Tuhan, dan juga telah mendengarkan firman Tuhan. Ini kakak memberikan beberapa pengumuman, disimak ya adik-adik. Nah, pengumuman pertama, ayat hafalan kita pada minggu ini terletak pada Mazmur 119 ayat ke-57. Saya ulangi ya, Mazmur 119 ayat ke-57. Aku bacain isinya ya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Nah, video-video ayat hafalan ini bisa dikirimkan untuk bagian pusat ke Cibira dan bagian Gadok ke Kaica. Nah, untuk para papa mama yang punya adik-adik batita, jangan lupa untuk memfoto ketika adik-adik batita kita sedang beribadah. Dan setiap video yang adik-adik kirimkan bernilai 1 buah kupon. Semangat untuk menghafal ya adik-adik. Yang kedua yaitu tentang persembahan. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara mentransfer ke rekening di bawah ini. Dan cara kedua dengan menggunakan amplop yang ditulis tanggalnya dan dikumpulkan menjadi satu ke amplop coklat yang besar dan dikumpulkan ketika kita kembali beribadah bersama-sama. Pengumuman yang terakhir, seperti yang telah diumumkan sebelumnya, bagi adik-adik yang memiliki kreativitas prakarya atau lainnya bisa mengirimkan videonya ya. Nah, kita mau lihat beberapa video dari teman-teman kita nih. Teman-teman, saya Vio ingin membuat tutorial kartu ucapan. Bahan-bahan yang digunakan adalah lem, spidol warna hitam, gunting, kertas karton, kertas origami, dan kertas tulisan yang udah ada tulisannya. Cara membuatnya adalah lipat kertas origaminya menjadi 2 bagian seperti ini dan bentuk menjadi love. Ini hasilnya. Dan setelah itu kita lem dan taruh di atas kertas kartonnya. Kalau sudah hasilnya seperti ini, terus kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini, lipat lagi dan lagi.
itu kita lem. Di tengah-tengah ini ya, kita lem lagi. Dan ini adalah hasilnya. Tara. Terima kasih, dadah. Wah, kreatif sekali ya teman-teman kita. Bagi adik-adik yang mau mengirimkan prakarya atau mengirimkan puji-pujian, bisa dikirimkan ke Kaica atau ke Cibira. Demikian pengumuman yang bisa kakak sampaikan. Kiranya adik-adik tetap setia beribadah, sehat selalu. Kita bertemu minggu depan ya adik-adik. Dah. Philadelphia, kasih persaudaraan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang adik-adik, kiranya adik-adik diberkati oleh pujian dan lewat firman yang disampaikan kakak-kakak, dan kiranya berkat kesempatan, kesehatan, serta kemauan untuk kita beribadah itu menjadi berkat buat adik-adik. Dan kita mengakhiri ibadah ini, mari tutup mata kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pribadi yang sangat baik, dan kami merasakan kebaikan-Mu sepanjang hari, dan kami boleh beribadah bersama adik-adik. Dan saya yakin lewat kuasa kebenaran firman Tuhan, adik-adik sanggup diubahkan oleh kebenaran firman. Tentunya lewat firman adik-adik bisa melakukan firman itu, dan seturut dengan Tuhan, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kakak juga telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya juga firman itu menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik, dan menjadi berkat untuk adik-adik dan keluarga tentunya. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini dengan berlalaskan doa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya. Gloria, gloria, haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya. Beri salam sejahtera.